menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Pantai Costa heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. 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 Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah malam hari ini Tuhan. Haleluya. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Oh, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah.
pujian tertinggi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amen, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Amen Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya, ku nyanyi Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, glory, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya, ku nyanyi Hosana, amen, puji Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan malam hari ini. Mulia, ajaib, dahsyat Kau Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, layak disembah Tuhan, layak dipuji Tuhan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya Yesus, Kau Raja di atas segala raja, layak terima pujian kami, penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
atas segala raja. Ku agungkan namamu, diagungkan Engkau Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak kami puji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Pantai Kosta Heranlah. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Ini kita sudah ada di penghujung pada bulan Januari, Saudara ya. Dan kita akan meninggalkan bulan Januari. Masih ada 300 hari lebih yang akan kita lalui sepanjang tahun 2022. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Tahun yang dimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tahun dimana kita akan lihat kebangkitan gereja Tuhan. Dimana gereja-gereja bangkit kembali dan melihat penuaian jiwa-jiwa. Itu sebabnya kesempatan pada malam hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, penyembahan dan menaikkan doa-doa, mari saatnya sebagai keluarga besar dari rumah besar kita, Gereja Pantai Kosta Indonesia, kita punya tanggung jawab moral, kita punya tanggung jawab spiritual, berdoa buat organisasi kita, rumah besar kita, Gereja Pantai Kosta Indonesia, dan juga kita berdoa untuk para pimpinan, serta juga pelayanan-pelayanan yang ada, baik yang ada di Indonesia, bahkan di mancanegara. Itu sebabnya saya minta kesediaan daripada rekan hamba Tuhan yang akan mendoakan Pastor Agus Penusuhan dari Kalimantan yang akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Agus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, lewat Zoom meeting yang kami sudah laksanakan bersama-sama, jalani bersama-sama, ibadah bersama-sama, lewat Facebook, lewat YouTube, Tuhan berkati setiap kami yang sedang mengikuti. Bahkan puji-pujian yang kami sudah persembahkan, kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau datang kepadamu, berdoa buat organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang sudah tersebar di mancanegara. Kami berdoa buat rumah besar GPDI ini Tuhan. Pada tahun 2022 ini Tuhan, kami melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dan kerjaan-Mu. Mulai dari pimpinan gereja, majelis pusat, Tuhan senantiasa menolong dan jajarannya sehingga program-program mereka sampai pada masa tugas mereka boleh terlaksana, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga dengan majelis-majelis daerah, Tuhan juga menolong apa yang mereka sudah programkan sampai pada masa tugas mereka boleh terlaksana, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
setiap gembala-gembala sidang. Tuhan memberkati majelis-majelis wilayah dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biar Tuhan senantiasa memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, baik di kota, di desa, di pelosok, di kepulauan, dimanapun Tuhan. Pakai kami sesuai dengan panggilan-Mu, dengan pengurapan Allah Roh Kudus. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Pantai Kosta mula-mula tetap ada di dalam hati kami, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kasih itu dapat mengalahkan setiap keegoan kami. Oleh sebab itu, kami bawa hidup kami hamba-hamba Tuhan, tetap dibentuk oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, bahkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tetap mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang Engkau sudah nyatakan kepada gereja Pantai Kosta di Indonesia, sehingga bisa sampai 1 abad, bukan karena kekuatan gereja, tetapi kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa terus Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan satukan kami, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin saat-saat ini ada perselisihan satu dengan yang lain. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu untuk saling mendahului Tuhan. Meminta maaf, bahkan saling mengasihi. Melupakan hal-hal yang merugikan pelayanan, teristimewa keselamatan kami ya Tuhan. Kami mau melihat gereja Pantai Kosta di Indonesia bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu kalau gereja Pantai Kosta di Indonesia bisa tersebar sampai di mancanegara. Bukan karena kekuatan organisasi ini, tetapi oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami tetap andalkan kuasa itu sampai di mana Tuhan kehendaki. Gereja ini berkarya seturut kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, setiap program mereka yang diprogramkan tahun 2022 ini, acara-acara besar yang sudah diprogramkan, kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau dahului semuanya, sehingga semuanya boleh terlaksana seturut kehendak Tuhan. Dan gereja Pantai Kosta di Indonesia memuliakan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus melayani Engkau dan pekerjaan-Mu dimanapun saja Tuhan sudah tempatkan. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa. Sekolah-sekolah Alkitab yang tersebar di tengah-tengah bangsa kami. Banyak Tuhan, calon-calon hamba-Mu yang sementara dibentuk. Tuhan berkati guru-guru, tenaga pengajar, setiap dosen yang memberikan materi-materi tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga siswa-siswi yang ada bagaikan anak panah yang siap dilepas. Mereka pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, pakai kami hamba-Mu Tuhan sebagai gembala sidang, guru sekolah minggu Tuhan Yesus, pimpinan wadah pemuda remaja Tuhan Yesus, maupun wanita pria. Kami berdoa, pakai pengerja-pengerja yang ada. Kami bergandengan tangan melayani, dan kami akan bersama-sama melihat kemuliaan-Mu. Api Pantai Kosta tetap menyala dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berkobar-kobar semangat daripada api Pantai Kosta. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Merindukan
suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan, penuhi aku sekarang, oh, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampaikan doa-doa kita pada kesempatan pertama, dan saatnya kita akan dengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita, tidak hanya kita yang ada di ruangan Zoom meeting ini, tetapi saya percaya juga saudara, Bapak, Ibu yang mengikuti di platform yang berbeda, saudara akan menikmati berkat. Terlalu yakin, sangat yakin, setiap kata dari kebenaran firman Tuhan itu pasti menyembuhkan, itu pasti memulihkan, itu pasti membebaskan, itu pasti membangkitkan. Sekalipun mungkin kita terbatas dengan jarak, terbatas dengan ruang, ya, terbatas dengan waktu, tetapi kekuatan kuasa firman itu sanggup menjangkau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pastikan saudara menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan sebuah tema yang begitu dahsyat, karya Tuhan. Dan saya percaya karya Tuhan itu kita alami. Untuk firman Tuhan. Baik teman-teman yang ada di OFB Pantai Kosta Heranlah, kami percaya semua kami diberkati Tuhan, dilawati oleh Tuhan malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera dilayani oleh hamba Tuhan, Pastor Everly dari Batam. Silakan Pastor, waktu dan
kesempatannya. Haleluya, haleluya. Kali pertama saya bisa gabung bersama. Karena mempercayakan pelayanan ini lewat rekan-rekan di Pantai Kosta Heranlah, terlebih sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, walaupun jauh, Pastor Jerry, Pastor Elisa, dan Pastor Vinky, luar biasa dipertemukan dengan jarak yang jauh, tapi bisa ketemu dalam satu layar yang kecil, bisa menjangkau ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Saya percaya semua kita akan diberkati lewat firman. Dan doa saya, firman yang kita dengar malam ini, itu akan membuat kita melihat bahwa tidak pernah ada yang kebetulan setiap waktu, setiap detik yang kita jalani hari-hari ini. Mari kita buka dalam Daniel pasal 2 ayat 1. Bisa lihat di Alkitab atau iPad, handphone masing-masing. Daniel pasal 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kenapa saya ambil tema besar yaitu karya Tuhan? Karena ketika saya baca ayat ini, itu bagaikan satu halaman demi halaman berikut untuk dibukakan hal ini sampai terjadi. Karena begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rekan-rekan yang tergabung dalam ibadah online Pantai Kosta Heranlah. Karena pertanyaannya, mengapa Nebukadnezar harus mimpi di tahun kedua? Saya baca dalam Alkitab, ada kurang lebih 1298 kata waktu dalam Alkitab. Sehingga saya berani berkata gini, dalam setiap waktu, setiap detik, setiap menit, itu semua dalam sepengetahuan Tuhan. Saya percaya sekali. Jadi, kenapa sampai Nebukadnezar pada tahun kedua, mimpi itu membuat gelisah. Mimpinya itu membuat tidak bisa tidur. Apa gerangan yang dia mimpikan? Dan mengapa terjadi di tahun yang kedua dalam pemerintahan Nebukadnezar? Itu sebuah pertanyaan yang besar. Sehingga saya ambil sebagai tema besar karya Tuhan yang luar biasa. Nah, tertarik sekali saya dengan ayat ini, sebab Alkitab sangat jelas berbicara tentang karya Tuhan dalam hal waktu. Mengapa tidak terjadi pada tahun yang pertama? Mengapa tidak terjadi pada tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima? Sehingga hal pertama yang akan saya sampaikan kurang lebih 20-25 menit ke depan, sekiranya kita menangkap pesan Tuhan ini, kita tidak akan menyalahkan hari-hari ini, detik demi detik. Justru semakin kita melihat dan percaya dengan firman, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, itu Tuhan yang hebat dalam karya-karyanya di muka bumi ini. Haleluya. Nah, yang pertama, mengapa Tuhan mulai di tahun kedua? Dari kata pendahuluan tadi saya bilang, ada kurang lebih 1200 lebih kata waktu dalam Alkitab. Ini rahasia besar. Sebab dalam hal ini, Tuhan bisa memulai ada dan tidak ada siapapun. Dia bisa memulai tanpa harus lewat Nebukadnezar. Dia bisa memulai dengan ada orang yang mendukung atau tidak. Dia sangat berdaulat untuk menentukan siapa yang bisa menjadi pembawa jalan karya Tuhan itu akan terjadi. Sehingga dalam hal ini juga saya berkata bahwa biasanya juga kapanpun mimpi itu bisa terjadi. Jadi begini, pada waktu pelantikan dia menjadi raja besar di Babel, bisa saja waktu dia dalam kebahagiaan, sementara dalam kemeriahan menjadi seorang raja yang besar di Babel, dan biasanya orang kalau dalam hal happy, bisa terbawa dalam mimpi tidur, bunga tidur gitu, sehingga dia terbawa dalam mimpi. Dalam kemegahan, dalam kebesaran sebagai seorang raja dari Babel, justru kenapa nanti tahun kedua dicatat Alkitab dia dapatkan mimpi.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, persoalan, pergumulan, naik turun usaha kita, sangat mungkin itu rencana Tuhan. Ketika Anda berkata gini, kok kenapa baru tahun ini saya lagi setia, lalu kenapa saya dapatkan masalah tahun ini? Saya bisa teruskan juga, bisa saja 2 tahun kemudian Anda bisa dapatkan masalah. Kenapa Tuhan mulai di tahun pertama usahamu itu maju atau mundur? Itu sebuah pertanyaan besar. Kenapa itu harus dimulai pada tahun kedua? Pada saat Nebukadnezar menjabat seorang petinggi besar di tanah Babel. Nah, sehingga pertanyaan saya begini, juga mengapa Tuhan memulai COVID-19 di 2 tahun terakhir masuk tahun ketiga? Ini sebuah rahasia yang besar. Kenapa? Karena begini, bisa saja Tuhan memulai nanti tahun 2023. Tahun 2024, tahun 2025, dan atau seterusnya, bahkan juga boleh sebelumnya. Kenapa rahasia itu terjadi? Dan mungkin kita bisa ambil bagiannya begini. Kenapa kita bisa ibadah Zoom meeting, yang pada awal-awalnya kita belum pernah melakukan hal ini? Sepakat kita berkata, semua mengalami kegoncangan dalam banyak hal. Ekonomi tergoncang, fasilitas-fasilitas teknologi tergoncang oleh karena COVID-19. Sekiranya saya bisa sampaikan kesaksian begini. Banyak staf saya di sekolah yang biasa ngajar manual, PTM, pelajaran tatap muka, tapi waktu dikondisikan untuk online, semua kaget. Wah, saya nggak bisa. Ketika kita push, harus bisa dengan keadaan ini. Akhirnya terbiasa dan bisa sampai hari ini. Jadi saya percaya begini, kalau COVID terjadi di tahun-tahun ini, saya percaya itu pun semua dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan membentuk kita, Tuhan membawa kita dalam persoalan, bukan untuk menjatuhkan kita. Selalu ada karya Tuhan di balik apa yang kita alami hari-hari ini. Yang kedua, nah, kenapa hal ini terjadi di tahun kedua? Sehingga pertanyaan saya selanjutnya begini, ada apa sih di tahun pertama? Iya dong, kalau terjadi di tahun kedua, sudah pasti di tahun pertama ada apa? Mari kita buka dalam Alkitab. Daniel pasal 1, ayatnya yang kelima. Daniel pasal 1 ayat kelima. Daniel pasal 1 ayat kelima bilang begini. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ini rahasia, dan saya katakan ini karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daniel dan teman-temannya itu direkrut dibawa ke tanah Babel tahun 605 sebelum Masehi. Bisa catat baik-baik, tahun 605 sebelum Masehi. Artinya gini, sejak Daniel direkrut, nanti akan melayani meja raja, itu kurang lebih 3 tahun dalam pendidikan. 3 tahun dididik secara istana Babel. 3 tahun mereka harus diajar, dilatih bagaimana mereka harus melayani seorang raja. 3 tahun, artinya kalau dihitung dalam tahun, 605 idealnya, nanti tahun 602 sebelum Masehi, Daniel dan teman-temannya akan berhadapan dengan raja dalam hal servis kepada seorang raja Nebukadnezar. Setelah kita melihat hal-hal ini, mengapa tahun pertama? Ada apa tahun pertama? Ternyata begini, tahun pertama di tahun 605 itu terjadi perekrutan orang-orang yang gagah perkasa, orang yang bijak, orang yang pintar, termasuk di dalamnya Daniel dan teman-temannya, dibawa ke tanah Babel. Ternyata begini, saya mencatat begini kalimat-kalimatnya. Idealnya 3 tahun dulu baru bisa bekerja di meja raja dan melayani Raja Babel. Di lingkungan kerajaan mereka harus dilatih, diajar, di-training dengan baik. Sehingga 602 sebelum Masehi baru bisa jumpa raja. Maknanya begini, ternyata pada saat Nebukadnezar mimpi pada tahun kedua, itu adalah masa-masa training Daniel dan teman-temannya.
itu masa yang namanya Daniel dengan teman-temannya direkrut untuk sebagai seorang pelayan raja. Mereka harus diproses, mereka harus dididik, mereka harus diajar menurut aturan istana. Sehingga ada kalimat bijak yang saya bisa katakan begini. Tuhan setuju dengan proses sehingga hasilnya tidak akan asal-asal. Ada ungkapan orang dunia bilang begini, memang benar, hasil tidak pernah membohongi proses. Sehingga saya setuju sekali bahwa pada tahun yang pertama ketika Daniel direkrut dan nanti mimpi itu terjadi pada tahun kedua, tidak berapa lama, hanya butuh 2 tahun, Daniel bisa jumpa dengan seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Sebelum dipromosi, sebelum memiliki jabatan, sebelum dapatkan yang namanya jabatan yang terbaik lah bisa dikatakan. Tapi Daniel harus melewati yang namanya proses. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, ketika masuk dalam proses, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kemungkinankah itu jalan Tuhan untuk Tuhan proses dan mendapatkan jabatan, kepercayaan, dan hal-hal yang lain luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada apa di tahun pertama itu menjawab bahwa di situ ada proses Tuhan untuk Daniel dan teman-temannya. Alkitab berkata, Daniel adalah 3 orang pejabat yang dipercayakan oleh raja di lingkungan Babel. Dan dia membawahi 100 bupati. Itu saya bisa katakan orang yang hebat. Bukan orang di lingkungan Babel, justru orang Israel yang percaya Tuhan di tanah rantau memiliki jabatan dan kepercayaan yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa dapatkan itu? Karena Daniel tidak bisa lari dari yang namanya proses. Tahun 602 sebelum Masehi itu ideal untuk Daniel jumpa dengan Nebukadnezar, tapi Tuhan percepat. Itu yang saya namakan karya Tuhan. Itu yang namanya karya Tuhan yang luar biasa. Daniel yang sebenarnya idealnya 3 tahun, Tuhan percepat hanya 2 tahun saja. Dan bisa berjumpa dengan raja. Dan Daniel bisa mengartikan semua yang namanya mimpi itu. Yang sebelum dan awalnya raja tidak bisa tidur. Raja gelisah. Apa arti mimpi ini? Tuhan hanya butuh 2 tahun untuk promosikan seorang yang namanya Daniel. Jika Anda dan saya, kepada siapapun yang mendengar firman ini, ketika inginkan yang namanya promosi, jabatan, pekerjaan, atau kepercayaan-kepercayaan, yang namanya kepercayaan yang dari Tuhan, Tuhan tidak pernah kesampingkan yang namanya proses. Jika Anda ingin dipercaya, jika Anda ingin dapatkan kepercayaan, jika Anda ingin dapat dipromosi, ingat, hasil tidak pernah membohongi proses, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, bukan cuma kita, semua di belahan bumi yang lain, di negara Eropa, Amerika, dan lain-lain negara yang lain pun mengalami yang namanya COVID. Itu yang namanya kesusahan, penderitaan. Dan semua berkata ini beban berat dalam hal ekonomi. Kalaupun itu terjadi, saya sangat percaya itu tetap karya Tuhan untuk melatih kita. Anak-anak Tuhan pun wajib diproses. Jika Anda ingin hasil yang terbaik, hasil tidak pernah membohongi proses. Haleluya. Jadi yang saya percaya begini, bagaikan Yusuf pada saat dia mendapatkan mimpi, dia dapatkan mimpi umur 17 tahun. Diwujud nyatakan mimpi itu 13 tahun kemudian. Yusuf umur 30 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat. Yusuf harus mengalami naik turun, up down, diproses oleh keluarganya sendiri, oleh abang-abangnya sendiri, oleh saudaranya sendiri. Terasa sakit memang. Tapi yang namanya proses, itulah proses. Kalau ingin dapatkan hasil yang terbaik, jangan pernah kita kesampingkan yang namanya proses. Tapi teringat saya bahwa ketika saudara-saudaranya berkata bahwa ini hal yang terbaik, dia sudah singkirkan Yusuf. Tapi ternyata semua hasil rekayasa manusia untuk menjatuhkan saudaranya sendiri, anak Tuhan sendiri. Ingat, kalau itu bentuk proses, jangan takut. Tetap di balik itu ada hasil yang terbaik yang datangnya dari Tuhan.
Sebab saya ingat betul kata-kata Yusuf, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menggantikan hal-hal yang baik. Tapi harus melewati proses. Nah, sehingga kalau kita membaca juga di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa hal-hal yang sampai tidur pun, kalau Anda bisa baca dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 12. 1 Samuel pasal 26 ayat 12 bilang begini. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan yang membuat mereka tidur nyenyak. Sampai untuk membuat Saul tertidur nyenyak, harus Tuhan turun tangan melakukan hal itu. Artinya bahwa setiap hari, setiap saat langkah-langkah iman kita di depan, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya ujian, ada yang namanya pergumulan. Selalu ada Tuhan di dalamnya yang bisa menghasilkan yang terbaik. Jangan pernah kita mundur, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, terus melangkah dengan iman. Sebab saya percaya ada tujuan Tuhan di balik semua yang kita alami. Jika engkau ditempatkan di tempat di mana Anda melayani hari ini, saya tidak tahu di tempat terpencil sekalipun, di daerah kota, di desa, di kecamatan, di dusun sekalipun, Tuhan selalu punya tujuan mulia Anda ada di situ. Tuhan selalu punya tujuan yang luar biasa untuk Anda bisa melayani di situ. Kenapa saya harus ada di Pulau Batam? Kenapa Pastor Jerry ada di Australia? Kenapa Pastor Eliza ada di daerah Jawa? Dan teman-teman yang lain melayani daerah Kalimantan dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Saya percaya itu pun karya Tuhan untuk ada tujuan mulia. Tuhan mau pakai Anda di daerah-daerah sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selalu percaya Tuhan menyertai kita. Selalu percaya bahwa Tuhan punya karya yang luar biasa untuk Anda dan saya. Saya tidak tahu pergumulan berat apa yang Anda alami hari-hari ini. Peristiwa-peristiwa yang berat apa yang Anda alami hari ini. Atau mungkin beban yang terlalu berat yang Anda pikul hari-hari ini. Ingat, mungkinkah itu proses Tuhan untuk kita sebelum menerima yang namanya promosi, jabatan, kepercayaan lebih lagi. Sehingga katakan dengan iman, jika Tuhan beserta dengan kita, tidak ada rencana jahat bisa gagalkan rencana Tuhan. Ayub pernah mengalami hal itu. Sehingga Ayub bilang, dalam pasal 1 sampai pasal 41, Ayub mengalami begitu berat pergumulannya. Pasal 42 dengan iman, Ayub berkata bahwa ternyata firman-Mu itu, rencana Tuhan itu, tidak ada satupun yang gagal. Katakan dengan iman bahwa kalau karya Tuhan itu kerja dalam diri kita, itu ada hasil yang terbaik di balik semua pergumulan, di balik semua persoalan yang kita alami, di balik semua beratnya tekanan hidup. Bagaimana kita menjalani hari-hari di era yang sangat sulit, di era masa pandemi ini. Sulit sekali. Sulit sekali. Saya pun mendengar ada gereja-gereja yang besar, kesulitan sekali dalam biaya maintenance. Dan itu kenyataan yang terjadi. Belum gereja-gereja kecil yang sangat membutuhkan mungkin biaya-biaya berikut. Ingat, kalaupun itu terjadi, saya percaya tetap dengan iman berkata, itu karya Tuhan dalam diri Anda dan saya. Dan kalau Tuhan yang berkarya, di balik semua itu, ada promosi, ada hasil-hasil yang terbaik. Seperti Yusuf, Daud, Ayub, Daniel, dan teman-temannya pun mengalami hal itu. Siapakah kita dibandingkan dengan mereka sebagai tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa? Yang ada dalam diri kita. Siapakah kita ini? Kita hanya hamba. Kita hanya pelayan Tuhan. Mari, jalanilah dengan hidup ini dengan iman. Sebab karya Tuhan itu sungguh dahsyat dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Mari, hidup ini selalu ada dalam rencana Tuhan. Hidup ini selalu ada dalam yang namanya rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan setia mendampingi kita. Tuhan setia berada dengan kita. Dan Tuhan pun setia mengangkat dan mempromosi Anda dan saya dalam pelayanan-pelayanan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pantekosta. Haleluya. 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 Puji Tuhan.
terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang so powerful, yang luar biasa. Jadi tidak satu kebetulan ketika Daniel dibawa, ditawan di Babilonia, bahkan sampai pada akhir hidupnya dimakamkan di Iran, saudara. Tapi tidak satu kebetulan, dia melewati 3 pemerintahan yang sangat luar biasa. Artinya dia nggak pernah menyesal ada di sebuah tempat yang asing. Karena disitulah Tuhan juga memakai dia untuk membawa keselamatan besar atas Babilonia dan raja-raja yang lain. Dia memiliki sebuah peranan yang sangat penting gitu ya. Sejarah menuliskan tentang bagaimana peranan Daniel yang sangat penting. Tidak hanya untuk kalangan kita, tetapi sejarah menuliskan, sejarah dunia menuliskan ada seorang yang bernama Daniel yang memiliki peranan penting di Babilonia, dan Nebukadnezar juga mengakuinya bagaimana seorang Daniel yang memiliki integritas, seorang Daniel yang memiliki kepedulian kepada masyarakat. Itu sebabnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk keselamatan bangsa kita Indonesia, untuk pemulihan bangsa kita. Di tengah bencana hari-hari ini, kita berdoa untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Indonesia membutuhkan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya dilahirkan di Indonesia, tapi biarlah Indonesia lahir di dalam setiap hati kita. Kita punya tanggung jawab untuk keselamatan itu. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, kita mau menjadi berkat. Dan kita ada di Indonesia, kita menjadi berkat buat bangsa kita. Kita dilahirkan di Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk keselamatan Indonesia. Berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk aparat TNI Polri, dan juga tenaga kesehatan yang sampai hari ini mereka bekerja keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19 terus dengan segala macam cara, upaya, dan mereka mendedikasikan hanya untuk keselamatan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kewajiban
berdoa bagi pemerintahan, TNI, Polri, dan tenaga-tenaga kesehatan. Itu sebabnya kesempatan ini saya minta Pastor Rex Lahinda dari Sulawesi Tengah akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Rex. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami dengar pesan-pesan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami. Dengan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami, bahwa setiap yang kami alami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karya-Mu Tuhan nyata atas hidup kami. Kalau kami ada di bangsa ini, kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkati negeri ini, berkati Indonesia. Kami percaya kami tidak hanya tinggal di sini begitu saja. Tapi di bangsa ini kami boleh melihat karya Tuhan. Di bangsa ini kami boleh melihat kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat negeri ini tuh. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari setiap bencana-bencana. Kalaupun kami melewati hal demikian, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemi di bangsa ini, kami percaya ada orang-orang yang bekerja untuk menanggulangi setiap apa yang terjadi di bangsa ini, di pandemi ini Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang akan menjamah orang-orang yang bertugas, para medis, mereka-mereka yang bertugas di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemerintah yang ada, kami percaya dari pusat sampai desa, dimanapun berada, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengatur tatanan pemerintahan yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, di negeri ini juga ada umat-umat-Mu yang selalu setia berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, uluran tangan kasih-Mu menjadi bagian milik kami semua. Karya Tuhan terjadi di negeri ini, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, Yesus kau ajaib Tuhan. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Dan kita akan masuk di dalam pokok doa kita yang ketiga. Kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Entah itu mereka yang mengikuti YouTube atau Facebook ya di platform yang berbeda, yang mengikuti siaran hari ini dalam sebuah pergumulan. Ada yang mungkin sakit, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, mungkin dalam pergumulan dan berbagai macam permasalahan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Itu sebabnya kesempatan hari ini kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang sedang terbaring di rumah sakit, yang dalam pergumulan, masalah ekonomi gitu ya, masalah keluarga. Nah, ini kesempatan untuk kita berdoa, dan saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini, ketika engkau menyatukan doamu bersama-sama, saya percaya ada mujizat seperti yang dilepaskan kuasa firman. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada satu perkara yang tidak sanggup Yesus lakukan. Maka hari ini, bicara tentang waktu, hari ini Tuhan menyatakan mujizat buat kita. Itu sebabnya saya minta kesempatan ini, Ibu Rebecca akan pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan pada malam hari ini, yang sangat memberkati kami dan semua yang ada di dalam Zoom meeting ataupun YouTube ataupun Facebook. Tuhan, kami percaya dan yakin firman-Mu ini menjadi bekal untuk kami, untuk ke depan ya Tuhan, menjadi satu kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami teringat Tuhan dengan teman-teman sahabat seiman kami yang pada saat ini mungkin tidak bisa mengikuti ibadah ini. Kami percaya dan yakin Tuhan, walaupun kami tidak tahu keadaan mereka, tapi Engkau yang mengetahui. Mari Tuhan, Engkau layati mereka. Apa yang menjadi masalah dan persoalan, Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Dalam ekonomi, perekonomian, dalam sakit penyakit, ataupun kesusahan, ataupun yang lain yang kami tidak tahu. Kami percaya dan yakin Engkau lebih mengetahui dan ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, mereka juga berharap kepadamu Tuhan untuk mengadakan satu mujizat yang terjadi bagi mereka. Tentu mereka akan menjadi satu kesaksian ya Tuhan, keajaiban daripadamu kepada yang lain orang, pada lain orang juga. Tuhan, kiranya kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau masih ajaib sampai pada saat ini Tuhan. Apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan pada masa yang lalu, Tuhan, keajaiban-Mu juga untuk segala mujizat akan terjadi. Kami terlalu percaya itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dalam keadaan kegoncangan iman juga, mungkin Tuhan menghadapi hari-hari yang terjadi pada saat ini dengan keadaan COVID juga Tuhan. Dengan yang lain Tuhan Yesus, kami juga percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan meneguhkan Tuhan Yesus di dalam kesehatan tubuhnya Tuhan. Kami percaya walaupun COVID ini tentu tidak akan mungkin berakhir, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada pada orang-orang yang berharap kepadamu, yang percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sampai pada detik ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat semuanya Tuhan. Kami tentu akan bersyukur seterusnya Tuhan, dan kami akan menyaksikan bahwa Engkau Allah yang ajaib, dan kami semua menjadi teguh imannya Tuhan. Kami menyerahkan doa yang pendek ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Silakan Pastor Aldi. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Saya percaya malam hari ini kita sangat diberkati lewat firman Allah yang luar biasa, pesan dari Batam yang memberkati kita malam hari ini. Terima kasih Pastor Evar. Waktunya dengan kesibukan yang ada bisa memberkati kami yang ada di program Pantai Costa Heranlah.
Kami berharap minggu depan Pastor bisa ada bersama dengan kami untuk sama-sama kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pastor Yanti yang sudah memimpin kita dalam pujian, dan terima kasih buat rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di Zoom meeting. Saya tidak bisa menyebut satu persatu nama saudara, tapi saya percaya nama saudara ada dalam buku kehidupan yang ada di sorga. Dan saya percaya saudara adalah muka-muka yang akan masuk surga. Haleluya. Dan terima kasih buat teman-teman yang mengikuti secara live streaming lewat Facebook dan YouTube, atau kembali saudara akan menonton acara ini. Saya percaya berkat yang sama yang engkau akan terima. Sebelum kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini, seperti biasa saudara, walaupun saudara mute saudara mati, tidak aktif, tapi saya mau melihat wajah saudara sama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Pantekosta Heranlah. Silakan Pastor Yanti. Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. 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 Mari Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita di malam hari ini. Dan sekali lagi, jangan lupa minggu depan, di bulan Februari, kita akan ketemu lagi dalam hari yang sama, setiap hari Senin, jam 7 malam. Maka saudara akan mengalami berkat yang luar biasa juga di minggu yang depan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kembali lagi program Pantekosta Heranlah malam hari ini bisa tayang dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami sangat diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah mengambil alih dalam acara malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati. Rekan-rekan kami yang mengikuti secara live streaming lewat Facebook dan YouTube malam hari ini pun diberkati. Terlebih kami yang ada di Zoom meeting, kami percaya kami semua diberkati dengan luar biasa lewat ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri acara program Pantekosta Heranlah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Eli. Recording stopped.